Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Selamat datang di pertemuan kita yang keberapa? Mungkin ya banyak kita pertemuan. Saking banyak. Kita dikira lagi. Jadi pertemuan kali ini kita akan bahas sedikit tentang kesehatan. Dari model kesehatan. Salah satunya yaitu tentang kesakitan pada anak dan kesehatan lingkungan. Mungkin udah tahu lah macam-macam kesakitan yang tentang anak. Pada anak kecil kan paling sering sakit gitu ya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang kesakitan pada anak dan kesehatan pada lingkungan. Jadi tujuannya yaitu agar anak ini tidak mudah sakit, salah satunya. Jadi kita lebih perhatian dengan kesehatan anak dan kesehatan pada lingkungan. Iya. Kira-kira Ibu tahu nggak sakit anak itu paling sering itu apa sih kalau anak kecil? Demam ya, flu segala macam itu paling kecil. Flu paling sering ya kan. Nah, jadi pernah nggak anak Ibu ada terkena diare? Tahu diare ya? Tahu. Nah, siapa megang flicet diare yang bagian diare? Ibu. Bagian diare. Diare itu kayak BAB. BAB-nya tuh beraknya encer, hitam, encret lagi itu. Dan banyak lain sebagainya ya. Mungkin ada juga yang katanya diare itu ada katanya cacingan. Ada cacingan. Baru yang paling parah itu kayak malaria. Tahu malaria? Iya. Itu gara-gara nyamuk lah itu namanya. Itu sering. Itu gara-gara sebetulnya bukan karena anaknya kurang gizi, bukan. Tapi lebih ke lingkungan juga kadang. Banyak. Kadang kan anak kecil ini nggak tahu apa yang dipegang, Bu. Ya kan? Kadang yang maaf cakapnya ada yang seperti katanya ya kotoran dipegangin nggak cuci dipakainya ke mulut lagi. Itulah tadi kadang yang menyebabkan ya diare dia, ya flu lah dia, yang segala macam penyakit. Oke, kita selanjutnya itu mengenal penyakit diare. Jadi macam-macam itu penyakit diare. Menurut Ibu penyakit diare itu rata-rata dikarenakan apa? Makanan juga ya, makanan. Jadi ada makanan, bakteri juga, rata-rata bakteri. Tapi Ibu pernah merasakan nggak? Berarti kan kalau diare terkena ke anak, berarti rata-rata kan makanannya yang dipegang itu nggak ada yang tidak higienis kan gitu. Bisa jadi ketika ibu masak atau segala macam, ternyata piringnya itu kotor, tidak dicuci dengan bersih. Atau ketika anak bermain, ternyata di lingkungan itu maaf cakapnya ada binatang-binatang kayak kucing atau apapun, anjing kan gitu, yang kadang berak sembarangan, nggak terasa berserakan di halaman rumah, si anak bermain kepegang-pegang, itulah jadi akibat akhirnya jadi penyakit ke anak larinya kan gitu. Kemudian kalau misalnya sakit rata-rata Ibu apa tindakan pertama misalnya anak diare atau gitu? Minum obat atau berobat ya ke bidan. Ke bidan, betul. Jadi kalau menurut Ibu kalau udah kayak gitu udah sembuh lah dia. Tapi ini kan udah tahu kok gampang kalian aku sakit. Kira-kira Ibu terpikir nggak supaya membuat suatu pencegahan untuk si anak? Kadang-kadang kan dari makanan Pak, kalau di sekolah jajannya kan sembarangan. Iya betul. Jadi kalau di sekolah misalnya si anak kecil ini gampang sakit, berarti kan kadang di selingkungan sekolahnya yang nggak higienis. Jadi Ibu harus buat sesuatu yang medis dari rumah sendiri. Iya, akhirnya buat masakan sendiri supaya si anak tidak terinfeksi. Mengenal diare, apa itu diare? Ya, boleh baca bisa Ibu baca? Nah, diare itu mengenal, kita harus mengenal diare. Yang bisa bahasa. Coba. Encer atau mengeluarkan air saja. Iya. Bisa terjadi lebih dari 3 kali dalam sehari. Iya itu. Jadi diare itu berak, encer segala macam. Jadi dalam sehari bisa 3 kali. Itu diare. Jadi cara ngobatinya itu kayak mana Bu, ada situ? Jika terjadi diare, ujungnya harus minum obat oralit. Pernah dengar oralit? Iya. Nah itu kalau sering ke bidan tuh tahu dengar itu pasti. Iya. Oralit. Nah, terus ada juga yang pakai
garam pakai gula. Air gula, air kelapa muda. Pernah dengar nggak itu? Iya. Itu juga bisa meredakan diare anak, mencret gitu. Itu termasuk bukan mitos. Katanya orang tua dulu gitu kan air kelapa, baru katanya cuma mitos, padahal bukan. Itu memang betul bisa sedikit meredakan. Bagus itu Pak ya. Air kelapa muda. Diare itu buang air besar yang encer atau berupa air saja. Itu benar, Bu? Benar. Apalagi kalau terjadi lebih dari 3 kali dalam sehari. Oh, berarti diare itu bahaya ya, Bu? Bahaya. Kita udah dijelaskan tentang bahayanya diare. Jadi rata-rata itu tentang kebersihan lingkungan rata-rata, betul kan? Nah, jadi diare itu bukan hal sepele, nampaknya sepele sih ya kan. Tapi kalau tiap hari, ibaratnya dalam sehari dia bisa 3 kali buang-buang air besar, apalagi anak kecil. Kalau orang itu kan yang keluar tuh cairan, Bu. Kalau cairan lama-lama habis, lemas kan anaknya. Kalau udah anak-anak, kalau udah kehilangan banyak cairan, lemas itu bisa membahayakan jiwanya. Jadi kalau udah kayak gitu, paling cepat itu bawa ke puskesmas atau pusat kesehatan terdekat. Jadi jangan kita anggap enteng kan gitu. Nah, itulah kenapa diare itu termasuk hal yang berbahaya. Kemudian kita lanjut tentang, mungkin Ibu pernah dengar tentang penyakit kecacingan atau malaria. Oke. Apa ya kecacingan itu yang kayak mana sih? Ibu pernah dengar penyakit kecacingan itu anak biasanya? ciri. Badan kurus tapi punya buncit. Iya, kalau lain saya pula lain loh ya. Mau besar gitu. Bukan cacingan kayak itu ya. Bukan porsinya. Tapi ini lainnya nggak kayak anak normal gitu kan. Badannya kecil, perutnya buncit. Tidur. Iya, Nangis. betul. Termasuk juga malaria. Jadi semua penyakit jenis ini karena apa, Bu? Penyakitnya. Kenapa Karena bisa makanan seperti itu? juga Bu, biasa Makanan. juga. Nyamuk kalau malaria. Betul. Tapi lagi-lagi rata-rata itu karena lingkungan, betul nggak? Iya. Malaria itu datang karena lingkungannya nggak bersih. Ada spot-spot untuk dia berkembang biak. Misalnya ibu ada bikin genangan air, ibu namanya kalau hujan kan dia pasti mengendap air dari situ. Akhirnya buat berkembang biak tadi itu. Kita nggak tahu, akhirnya kita biarkan jadilah sumber penyakit. Oke, bacakan ibu. Malaria disebabkan oleh gigitan nyamuk Iya. Anopheles betina yang mengidap malaria. Mm-mm. Pencegahannya adalah Iya. memakai kelambu anti Iya. nyamuk berinsektisida yang tidak berbahaya bagi kesehatan manusia. Iya. Segera bawa ke puskesmas jika demam disertai kejang. Demam tidak turun dalam 2 hari. Demam disertai bintik-bintik merah. Pendarahan di hidung dan atau BAB berwarna hitam. Iya, jadi kalau udah muncul gejala seperti itu, kita wajib langsung bikin pencegahan. Nah, salah satunya tadi apa yang kita dijelaskan, pakai kelambu. Nah, tidur itu pakai kelambu. Apalagi kalau kita daerah kita ini banyak nyamuk ya. Banyak. Tapi sekarang kalau kita pakai kelambu panas ya. Nggak bisa tidur pula ya. Tapi pakai kipas angin pun bahaya juga kadang. Iya, Itu masuk angin. Nggak mau pakai kelambu lengkap, akhirnya mau pakai obat nyamuk saya payah juga karena asapnya. Nah, tapi mau tak mau Jangan pakai kelambu lah Pak, nyaman. Iya, Nggak pakai mikirin kelambu. dengungan kapal terbangnya itu. Apalagi kalau yang punya anak kecil itu paling rentan. Kalau bisa tetap harus pakai kelambu. Karena mau sebagus apapun kita pakai alat, mau pakai semprot segala macamnya, namanya nyamuk Pakai pasti kelambu tetapnya nyaman lah. Tetap yang paling nyaman itu pakai kelambu. Nah, jadi itu salah satunya. Adalah kelambu yang sudah dilapisi dengan batu serangga yang dapat membunuh nyamuk. Tidak berbahaya bagi kesehatan manusia. Mencegah digigit nyamuk di daerah nyamuk malaria dengan memanfaatkan kelambu hijau panjang saat berada di luar rumah. Ketiga, pemakaian penolak nyamuk atau obat nyamuk. Matang yang ketiga kan dicari. Pemakaian kawan basah nyamuk pada pintu dan jendela Oke. Seperti yang dijelaskan tadi Bu, penyakit itu ternyata bukan anak-anak dia main juga. Ternyata kita juga jadi pembawanya. Masalah gini, ibu lagi aktivitas lagi sibuk-sibuknya lah.
entah mencuci, entah apa, entah buang sampah atau gimana, tapi lupa mau cuci tangan pakai sabun, betul nggak? Jadi cuma digosok-gosok aja, dilap-lap aja, ngasih makan anak. Itu jadi salah satu penyebab Kecacingan. iya, maksud kumannya menular ke makanan karena pindah ke anak masuk dia, kan gitu. Ternyata bukan lingkungan juga, ternyata kita juga penyebabnya. Walah, itu Bersih kan. tangan awak. Jadi itu tadi bersih lingkungan, kita juga harus bersih. Jadi kita nggak ujuk-ujuk langsung laiman, karena Bisa pakai dulu. dulu poliklinik, klinik itu dulu kalau Cek dulu sakit. lah ya. Kalau punya KIS, pakai dulu KIS. Rata-rata kalau yang punya ibu punya KIS, pakai KIS-nya untuk berobat anak di poliklinik. Kalau klinik ini nggak sanggup, naik lagi tingkatannya ke puskesmas. Puskesmas nggak sanggup, naik lagi ke rumah sakit umum. Ada juga lagi tingkatan lebih tinggi lagi, misalnya rumah sakit umum udah nggak sanggup lagi, di RSCM. Biasanya kalau kita di ada maling, itu lebih lengkap lagi. Selanjutnya ini tentang pentingnya memperhatikan kebersihan diri dan lingkungan. Nah tadi kan bersambung, ternyata penyakit itu hadir bukan karena lingkungan saja, tapi dari kita juga ternyata yang bawa penyakit. Yang pertama, stop buang air besar sembarangan. Iya. Yang kedua, cuci tangan pakai sabun, mengelola air minum dan makanan rumah tangga, mengamankan sampah rumah tangga, mengamankan limbah cair rumah tangga. Ya. Jadi kita kadang ada juga yang istilahnya anak kecil itu suka kencing berak sembarangan, tapi kadang kita lupa untuk bersihkan. Akhirnya dibiarkan membusuk, jadi bawa penyakit. Itu makanya kita harus lebih peka yang kayak gitu, Bu. Seringkali kita lupa bahwa di sekitar anak kita, kuman penyakit mengancam. Kuman penyakit yang tidak terlihat, tapi mudah sekali menyebar di antara anak-anak kita. Dan penyakit yang tadinya nampaknya tidak berbahaya dapat berubah berbahaya bila tidak ditangani secepatnya. Penyakit seperti diare, cacingan, demam berdarah bisa diobati. Setiap orang, keluarga, atau masyarakat dapat menolong dirinya sendiri melawan kuman penyakit dan berperan aktif dengan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Karena mencegah lebih mudah Dari film itu kita dijelaskan untuk manfaat penggunaan sabun. Jadi ibu kalau beraktivitas sering nggak pakai sabun, cuci tangan. Misalnya kalau misalnya kita beraktivitas, kadang kita lupa nyuci tangan pakai sabun. Jadi rata-rata kalau kita lupa itu akan jadi pembawa kuman. Makanya kalau bisa setiap beraktivitas, motong cabai, bawang, biasanya nggak kumpul. Kalau lebih hantunya pakai sabun, jangan pakai air aja, ya, tapi harus pakai sabun. Sabun menggunakan air bersih mengalir pada saat pertama sebelum dan sesudah makan, kedua sebelum mengolah dan menghidangkan makanan, ketiga sebelum menyusui, keempat sebelum memberi makan bayi atau balita, lima sesudah buang air besar atau kecil dan mencebuki bayi atau anak, enam sesudah memegang hewan atau unggas. Jadi apapun aktivitas kita, ya jangan sekedar cuma nyuci, tapi pakai sabun tambahan. Jadi nyuci itu cuma bersihkan, tapi nggak bersihkan kumannya. Nah, sabun itu ya salah satunya untuk membersihkan kumannya. Nah, jadi cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir kalau bisa. Jadi dia bersih, bukan air kobokan ini, enggak. Kalau di situ berarti kumannya di situ aja. Nah, tapi air yang mengalir dibilas dia. Oke, kemudian kita bahas tentang jamban. Tahu ibu jamban itu apa? WC. WC. Ada yang nggak pakai WC sekarang rata-rata pakai duduk ya, kloset ya. Ada yang nggak langsung cemplung. Masih ada. Ya. Yang pertama, tidak mencemari sumber air bersih paling sedikit berjarak 10 meter dari sumur. Yang kedua, tersedia air bersih. Yang ketiga, tersedia kloset yang bersih.
tidak bau dan nyaman digunakan, tersedia tempat cuci tangan yang memadai, tetap kering, memiliki ventilasi dan pencahayaan yang cukup. Jadi salah satu jamban yang saya itu Bu, dari rumah jaraknya sekitar 5 ya, 10 meter. Nah, jangan deket-deket, kalau deket-deket baunya pun luar biasa, nah kan gitu. Atau kalau bisa tempatnya itu agak terang, jadi kalau bisa masuk, maksudnya ada pencahayaan. Jadi ada juga sanitasi air yang bisa untuk heboh. Kalau di jamban yang cemplung nggak seperti itu, dia harus kita bawa lagi ember kan gitu. Udah gitu kalau nguapnya luar biasa. Nah, jadi salah satunya itulah, kalau bisa sanitasinya tetap harus sehat. Oke. Jadi apa yang udah kita pelajari Bu yang terakhir? Cuci tangan pakai sabun kalau sudah aktivitas. Nah, jangan lupa, jangan hanya sekedar cuci tangan tapi pakai sabun. Kemudian pastikan rumah tangga mempunyai sumber air yang bersih. Jadi nggak cukup dengan air hujan aja Bu. Kalau airnya, kalau bisa ya air tanah, yang air yang bersih lah gitu. Kemudian buang sampah pada tempatnya. Tidak buang air besar di ruang terbuka. Misalnya paling seringnya anak kecil terberak sembarangan kan. Kalau bisa ya langsung dibersihkan. Terakhir, kalau udah sakit gunakan kartu BPJS atau BPJS di layanan kesehatan. Dia pakai pola yang investasi dulu ke klinik, kalau klinik nggak bisa puskesmas, baru ke rumah sakit. Iya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait kegiatan kita pada siang hari ini, yaitu tentang kesakitan pada anak dan kesehatan lingkungan. Mudah-mudahan dari pemaparan yang kami sampaikan tadi ada manfaat untuk kita semua. Terima kasih atas waktu Ibu yang sudah hadir hari ini.